izin mungkin kami akan coba teknis ya, khususnya barangkali di kesehatan. Slide berikutnya, tes ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Baik, yang pertama barangkali Bapak Ibu kami hanya ingin menyampaikan terkait bahwa kesehatan itu merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan negara itu bertanggung jawab untuk mewujudkan. Ini jelas di situ tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, pasal 28H. Juga pasal 6 nih di Undang-Undang 17 tentang kesehatan yang baru ya 17 tahun 2023. Kemudian juga ada di pasal 12 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa setiap warga negara itu wajib mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, apakah nanti pelayanan di rumah sakit, apakah pelayanan di puskesmas. Nah, ini kita sebagai aparatur pemerintah barangkali harus bisa memfasilitasi bagaimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Mungkin next slide kalau ada yang bantu. Nah, kemudian di Undang-Undang Dasar itu coba diturunkan juga di Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. Di situ ada RPJMN yang amanahnya di situ salah satunya adalah bagaimana agar puskesmas itu semua puskesmas memiliki dokter. Ya, itu ada di RPJMN 2020-2024. Harapannya semua puskesmas tidak ada yang kosong dokternya. Ya. Kemudian juga semua puskesmas memiliki jenis-jenis tenaga yang dipersyaratkan. Ya, ada 9 jenis tenaga. Ini amanahnya jelas ya di Peraturan Presiden terkait dengan RPJMN 2020-2024. Sehingga mau tidak mau ini menjadi payung kita bagaimana kita nanti bisa mendorong untuk pemenuhan SDM kesehatan. Yang ketiga, Bapak Ibu di slide berikutnya, ini kita belajar dari pengalaman COVID yang lalu. Ya, ternyata memang luar biasa pengalaman COVID kemarin, bagaimana kita menghadapi kekurangan tenaga, kekurangan peralatan, obat, dan sebagainya. Nah, dari hal itu memang kemarin Pak Menkes itu diamanati dalam COVID itu yang pertama bagaimana mensukseskan vaksinasi. Ya. Dan kemarin barangkali sudah sudah berhasil ya. Kemudian juga penanganan COVID-nya. Dan yang ketiga adalah melakukan transformasi sistem kesehatan. Karena melihat ada beberapa hal memang yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Ya, di atas Bapak Ibu, di layanan kesehatan itu ada transformasi rujukan, transformasi layanan primer, maupun transformasi terkait dengan ketahanan kesehatan dan alat kesehatan. Ketiga hal itu tidak akan berlangsung dengan baik manakala tidak didorong oleh SDM kesehatan yang baik atau ketersediaan SDM. Jadi kalau layanan rujukan misalnya akan berhasil, tetap faktor SDM ini memegang kunci. Ya, bagaimana layanan primer untuk puskesmas juga SDM ini memegang kunci. Jadi faktor SDM atau transformasi SDM ini menjadi enabler yang penting untuk kesuksesan transformasi-transformasi yang lain. Slide berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi di transformasi SDM kesehatan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, ini
di situ disebutkan terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan. Nah, di hal-hal ini barangkali Bapak Ibu ada beberapa poin yang disebutkan bahwa perlu ya tadi puskesmas yang sudah memiliki minimal 1 dokter, ya. Kemudian puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan ya sesuai standar, dan RSUD ini memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang lainnya. Nah, ini dalam rangka apa Bapak Ibu? Tadi berarti untuk memberikan pelayanan atau akses kesehatan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Kemudian Bapak Ibu coba kita lihat petanya, ya. Next slide mungkin. Jadi di kita, catatan kita Bapak Ibu sekalian, itu masih ada sekitar 370 puskesmas yang belum memiliki dokter, atau sekitar 3 atau 4% lah. Ya, itu kita hitung paling tidak puskesmas itu memiliki 1 dokter. Merah gitu ya. Ini masih ada sekitar 370 puskesmas. Dan kita lihat barangkali beberapa daerah petanya masih merah, ya. Artinya barangkali belum ya. Ada sekitar 250 puskesmas yang kosong itu untuk puskesmas di wilayah timur. Nah, kemudian di slide berikutnya Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan 9 jenis tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas. Ya, itu ternyata masih ada 4.580 puskesmas itu belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatannya. Ya, jadi masih cukup banyak, ini hampir 44%. Ya, puskesmas ini belum memiliki nakes sesuai dengan standarnya. Ini apa saja tenaganya? Ini masih kekurangannya ada sekitar 8.744 nakes. Ya, rinciannya ada dokter gigi, ada kesehatan lingkungan atau sanitarian, ada ATLM atau analis kesehatan, kesmas, gizi, farmasi, dokter ya masih ada 370, kemudian juga ada bidan dan perawat. Ini baru kita hitung sesuai standar Bapak Ibu. Jadi sesuai standarnya seperti apa? Jadi kalau misalnya puskesmas itu ada rawat inap dan non rawat inap. Jadi kalau puskesmas rawat inap, dokternya minimal 2 standarnya ya. Kalau non rawat inap, dokternya minimal 1. Karena gitu. Kalau yang rawat inap, berarti perawatnya minimal 8. Kalau yang non rawat inap, perawatnya minimal 7. Yang rawat inap, bidannya minimal 5. Yang non rawat inap, bidannya minimal 4. Nah, kalau misalnya kebutuhannya lebih dari itu, bagaimana? Ya bisa. Kebetulan misalnya dalam satu kabupaten, di puskesmas itu, di satu kecamatan mungkin pustunya banyak. Ada pustu, beberapa pustu memang butuh tenaga perawat, tenaga bidan. Ya boleh lebih dari 8 tadi atau lebih dari 5 tadi. Karena untuk melayani di pustu. Tapi caranya bagaimana? Ya caranya berarti dihitung berdasarkan analisis beban kerja. Ya, jadi dihitung, oh ternyata setelah dihitung analisis beban kerjanya, nanti akan ketemu saya butuhnya perawat tidak 8, tapi mungkin saya butuhnya 30, ya boleh. Butuhnya bidan tidak hanya 5, tapi berarti butuhnya lebih dari itu, ya bisa. Ya, baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, slide berikutnya, ini kami tunjukkan adalah kebutuhan untuk dokter spesialis. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita di beberapa tempat di RSUD itu, mereka belum menikmati pelayanan dokter-dokter spesialis. Bisa dibayangkan, mereka misalnya di beberapa tempat ya harus dirujuk ke kota, kira-kira gitu ya, dirujuk ke provinsi, ya, yang jaraknya barangkali cukup berjam-jam. Mereka tidak bisa akses. Ini baru kita syaratkan untuk yang 7 dokter spesialis. Apa saja? Ya ada dasar itu penyakit dalam, anak, bedah, dan obgyn. Nah ternyata dari situ Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa yang belum memiliki itu. Penyakit dalam ya belum ada, anak belum ada, obgyn belum ada, kayak gitu. Jadi mereka kalau periksa kemana, kayak gitu ya. Ya Bapak Ibu.
Termasuk penunjangnya ada anestesi, radiologi maupun patologi klinik. Nah ini menjadi concern kita ya Bapak Ibu, karena ternyata catatan kita ada 231 RSUD yang belum lengkap 7 dokter spesialisnya. Kita ini belum hitung yang misalnya ortopedi, mata, telinga gitu ya. Kalau mereka patah tulang ya berarti harus dirujuk ke provinsi atau mungkin dirujuk ke provinsi yang lain. Kadang-kadang demikian Bapak Ibu. Ya ini hanya yang 7 dokter spesialis. Nah kemudian Bapak Ibu di Undang-Undang 17 tahun 2023 memang di situ sudah terstate ya bagaimana untuk pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ada rekrutmen ASN, kemudian ada penugasan khusus, kemudian juga ada pengangkatan dengan cara yang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah ada disebutkan ya bagaimana tadi untuk memenuhi tenaga-tenaga yang kurang tadi, ada beberapa cara. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti juga ke depan barangkali di undang-undang tersebut itu akan dilakukan perencanaan nasional ya, sebagai dasar pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya, jadi ada di perencanaan nasional ada yang dikatakan sebagai pendekatan institusi. Jadi berdasarkan standar ketenagaan tadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya puskesmas rawat inap dan tidak itu berapa standarnya, tapi ada juga yang menggunakan analisis beban kerja. Jadi boleh lebih dari standar itu, tapi dihitung beban kerjanya. Sehingga memang kita rekrutmen ya berarti sesuai dengan kebutuhan, kira-kira begitu. Ya, oke. Nah kemudian next slide ini pemenuhan tenaga kesehatan melalui pengadaan P3K. Yang tahun 2023 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di 2023 kemarin memang ada formasi untuk daerah ya sebanyak 154.432 kurang lebih ya yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, dan di situ Bapak Ibu sekalian ada 20.000 formasi yang angka yang di bawah itu kita hitung itu adalah yang memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan prioritas. Kebutuhan prioritas itu yang apa? Yang tadi berarti memenuhi tempat-tempat yang memang kosong tadi, kurang. Jadi kalau yang tadi kan ada beberapa puskesmas yang kurang dokter, kurang perawat, kurang keseling, kurang dokter gigi, ya itu berarti kita hitung kurang lebih ada sekitar 47% ya dari formasi itu. Ya atau ya kurang lebih masih separuh lah. Sementara yang 23.000 sisanya dari prioritas yang ada itu masih belum ya terisi di tahun 2023. Nah kemudian Bapak Ibu ini beberapa data ya yang tadi yang 20.000 yang sesuai dengan prioritas yang warna biru, sementara untuk yang warna merah ini yang belum sesuai dengan formasi P3K prioritas. Ini bisa kita lihat per provinsi ya, dari Jawa Barat, Sumut sampai kemudian DIY dan Bangka Belitung. Ya, jadi masih ada beberapa memang yang usulan-usulan itu belum ya sesuai dengan kebutuhan prioritas. Nah, ini berikutnya Bapak Ibu, ini juga khusus untuk yang dokter spesialis. Kami juga sudah mulai petakan Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya sekitar 23% formasi dokter spesialis yang diisi oleh pelamar, ya, dan hanya 18% dari formasi itu yang memenuhi syarat. Ya, jadi bisa kami tunjukkan Bapak Ibu sekalian jenis spesialisnya, terus kemudian berapa yang dilamar lah kira-kira begitu. Jadi melihat ini memang kondisinya dari beberapa persyaratan kemarin kebanyakan adalah ya tidak banyak yang berminat untuk mengisi ini. Memang sepertinya perlu formasi khusus ya untuk dokter spesialis ini ke depan, ya, atau barangkali memang syarat masa kerja, ya, sehingga kemarin kendalanya banyak syarat masa kerja, sehingga mereka TMS lah kira-kira begitu. Nah, next slide, ini kalau kita lihat di data kita, ada sekitar 227 ya kebutuhan gap ABK untuk pemerintah pusat,
kemudian juga ada 646.000 ya untuk gap untuk ABK pemerintah daerah. Ini berarti yang berdasarkan ABK. Setelah dari daerah itu mengkompilasi kebutuhannya, kemudian juga pemerintah pusat ya KL, itu kita coba kompilasi ya berdasarkan jenjang ya, jadi ahli utama, ahli madya dan seterusnya. Ini gapnya angka-angkanya sebanyak itu. Oke, next slide. Kemudian kalau berdasarkan jenis ya tenaga kesehatan ya, jadi gapnya di pemerintah pusat itu sudah kita rinci juga. Di situ ada dokter, spesialis, subspesialis, perawat, itu dominan kebutuhannya, gapnya ya. Sementara untuk yang daerah ini memang kalau kita lihat gapnya kebanyakan ini masih perawat, kemudian bidan, dokter spesialis maupun subspesialis. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kalau ideal memang harus kita penuhi, angka-angkanya sebenarnya adalah angka ini ya. Oke, next slide mungkin. Jadi kebutuhan ASN ya, tenaga medis dan tenaga kesehatan 2024 itu untuk prioritas ini untuk nakes dan namet. Nakes itu berarti tenaga kesehatan, namet itu tenaga medis ya. Itu ada kurang lebih 9 ribuan ya untuk puskesmas dan RSUD. Kemudian untuk yang berdasarkan standar kebutuhan minimal SKM di puskesmas dan RSUD ini kurang lebih sebanyak 43.000 nakes dan namet lah kira-kira begitu ya. Ini memang kemarin belum kita hitung yang lolos P3K tahun 2023 ini ada berapa. Nah kemudian untuk yang berbasis ABK, analisis beban kerja, itu memang kebutuhannya ternyata terus bertambah ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada vaskes yang baru, ada atrisi karena pensiun dan sebagainya, serta penambahan beban layanan yang signifikan. Jadi di sini ada yang kemarin mungkin rumah sakit menjadi KJSU ya, rumah sakit menjadi center untuk kanker, jantung, stroke, uronefrologi. Nah, itu kebutuhan dokternya juga menyesuaikan tentunya untuk memberikan pelayanan itu ya. Oke. Nah, kemudian memang untuk strategi pemenuhannya ini Bapak Ibu ada 3. Yang pertama memang berarti pemetaan kebutuhan yang tepat. Jadi kalau yang tadi yang prioritas ini berapa sih? Itu berarti harus paling tidak harus menjadi prioritas untuk diusulkan formasinya. Ya, pembukaan formasinya juga sesuai yang butuh apa, berarti kita isi apa kira-kira begitu. Ya, terus kemudian juga proses seleksi yang transparan tentunya. Ini upaya-upaya kita ya agar tadi kebutuhan prioritas ini benar-benar bisa dipenuhi. Yang pada gilirannya apa Bapak Ibu? Yaitu tadi berarti kita memberikan akses pelayanan kesehatan kepada saudara-saudara kita. Ya. Banyak cerita Bapak Ibu sekalian kalau anak-anak itu misalnya kalau mau melakukan kelainan jantung misalnya, itu harus memiliki waktu tunggu yang cukup lama. Dia harus pergi ke Jakarta misalnya, sementara dia di provinsi tidak ada pelayanan itu. Atau mungkin dia akan operasi ya misalnya terkait dengan ortopedi, dia juga harus ke satu tempat di daerah itu dia tidak ada. Jadi ini hal-hal ini barangkali yang menjadi concern dari kami ya, dari Kementerian Kesehatan, bagaimana agar akses pelayanan kesehatan ini bisa dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Saya kira mungkin dari kami itu cukup Bapak, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator.